Halo, Sinekrip balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini bakalan ngomongin satu lagi nih film Korea yang rilis di bioskop kita. Karena kayak udah pernah gue bilang ya di video-video sebelumnya, di beberapa waktu terakhir film Korea nih lagi banyak yang masuk. Dan ini bukan yang terakhir untuk bulan ini, masih ada lagi di minggu-minggu berikutnya film Korea. Dan yang akan gue bahas kali ini adalah film yang ya agak-agak bittersweet sih ngomonginnya sebenarnya, yaitu Project Silence. Ini adalah film yang bakal selalu diingat sebagai salah satu karya terakhirnya Lee Sun Kyun ya, yang meninggal di akhir tahun kemarin. Tapi bukan yang beneran final, gue bilang salah satu yang terakhir, bukan yang beneran terakhir. Yang terakhir banget itu adalah Land of Happiness. Itu masih bakal rilis di Korea tanggal 14 Agustus. Kalau di Indonesia gue nggak tahu bakal masuk atau nggak. Semoga sih masuk ya, jadi kita bisa nonton film terakhirnya Lee Sun Kyun di layar lebar. Gimana ya, kehilangan yang besar banget sih, karena karirnya tuh lagi naik dan dia adalah aktor yang hebat. Sejak Parasite kan orang makin tahu namanya. Terus tahun kemarin sebelum meninggal juga udah ada film yang bagus banget, Sleep, itu juga udah gue review. Lumayan menyakitkan sebenarnya ngomongin beliau ini. Tapi at least di Project Silence ini sebagai salah satu film terakhirnya tidak mengecewakan lah, bukan film yang mengecewakan. Jadi kalau misalkan lu ragu buat nonton film ini karena mungkin baca reviewnya kok kurang bagus, entah review-review di Rotten Tomatoes atau review-review di Letterboxd, tenang, kalau buat gue review-review yang agak mix itu, nggak jelek sih tapi agak mix itu lebih ke arah karena target penontonnya salah. Film-film kayak Project Silence ini kan film blockbuster yang ringan, yang fun. Tapi kemarin mereka itu premier di Cannes. Penonton Cannes kan terkenal snobbish ya. Gimana gitu, seleranya tuh agak terlalu tinggi gitu. Ekspektasinya tuh agak aneh-aneh. Bahkan film-film yang agak bagus pun bisa mereka banyak banget, panjang banget, bermenit-menit, karena emang mereka ingin menunjukkan penonton Cannes tuh kalau mereka adalah cinephile yang punya selera tinggi. Jadi lu misalkan melihat review itu terus wah kok jadi malas, jangan khawatir. Itu sekali lagi filmnya agak salah mengincar target market pada saat tayang di Cannes. Tapi kalau untuk market audience yang sesungguhnya, untuk penonton-penonton kayak kita nih yang casual audience, bukan festival audience, ini film yang asik, film blockbuster yang digarap dengan bagus sebenarnya. Bahkan buat gue ide dasarnya tuh lumayan cerdik karena dia itu nyampurin antara elemen film-film disaster movie, film-film bencana kayak Twisters kemarin ya. Film bencana digabung sama film natural horror. Natural horror itu subgenre horror di mana ancaman utamanya datang dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, makhluk hidup kayak misalkan tanaman atau hewan. Antara disaster movie sama natural horror di sini berhasil diblend dengan oke. Di sini Lee Sun Kyun meranin Cha Jung Won, yaitu adalah ajudan dari Jung Hyun Baek. Nah, Jung Hyun Baek ini adalah seorang capres yang paling dijagoin bakal menangin pemilu presiden berikutnya. Dan si Cha Jung Won ini beneran mati-matian untuk memperjuangkan kemenangannya Jung Hyun Baek. Ya bisa dibilang si Cha Jung Won ini orang yang sangat-sangat mengabdikan hidupnya ke politik lah. Bahkan dia sampai menelantarkan banyak hal dari sisi kemanusiaan dia telantarkan. Terus putrinya dia yang namanya itu Cha Kyung Min yang mau sekolah musik ke luar negeri itu juga kurang dia perhatiin. Karakter yang kurang likable sebenarnya si Cha Jung Won ini. Tapi film Project Silence ini nanti jadi proses dia. Proses dari seseorang yang udah nggak mementingkan kemanusiaan dia lagi demi politik, demi karir. Nantinya dia bertransformasi jadi orang yang menemukan kembali kemanusiaannya. Dan pada saat lu ngelihat proses karakternya ini bertransformasi, lu akan makin kangen sama Lee Sun Kyun. Soalnya transformasi dia oke banget. Dari sosok orang yang nyebelin banget nih orang, kenapa sih udah lagi bencana masih aja mikirin politik, jadi seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, jadi seorang pria yang mau berkorban buat orang lain. Transformasinya mungkin gak seberapa smooth kalau dari skripnya, tapi karena aktingnya Lee Sun Kyun tuh bagus, gue bisa nerima aja transformasi itu. Nah intinya pada saat si Jung Won itu mau nganterin anak dia ke airport buat berangkat sekolah ke luar negeri, terjadilah kecelakaan berantai di jembatan yang menghubungkan antara airport sama Seoul. Dan itu semua kecelakaan berantai itu diawali karena satu orang yang anjing banget nih orang. Dia itu ada nih seorang streamer TikTok kayaknya ceritanya di situ. Dia lagi live streaming dia itu adalah naik mobil kebut-kebutan di jalan. Terus dia tuh semakin dia membahayakan orang-orang di sekitarnya, semakin penontonnya itu seneng. Jadi kayak dia tuh berani membahayakan dirinya sendiri dan orang-orang di jalan demi yaitu popularitas media sosial. Udah jelas lah kalau misalkan orang-orang yang bikin film ini termasuk para penulis naskahnya itu sangat-sangat membenci kultur media sosial zaman sekarang. Bukan kulturnya sih yang dibenci sih, tapi orang-orang yang rela melakukan apapun demi popularitas. Nah itu yang mau disindir. Jadi kayak si streamer itu ngebut-ngebutan di jalan, terus kemudian dia kecelakaan dan terjadilah kecelakaan beruntun. Ulah satu orang membuat orang banyak itu celaka.
Dan salah satu yang terlibat di kecelakaan itu adalah dokter Yang. Dia itu lagi ngantar sebuah kontainer bareng beberapa anggota militer yang ngejaga kontainer itu. Dan di kontainer itu isinya ada puluhan anjing yang dijadiin subjek eksperimen bernama Project Silence. Itu adalah eksperimen untuk membuat senjata mematikan dari para anjing. Jadi intinya anjing-anjing itu dikontrol untuk dijadikan senjata pada saat perang. Jadi gerakan mereka, target mereka, ulah mereka itu bisa dikontrol pakai komputer, pakai chips. Tapi ya bisa ditebak kayak di film-film serupa, satu kesalahan itu membuat kontrol terhadap anjing-anjing itu hilang dan akhirnya mereka jadi buas terus mengincar orang-orang yang terjebak di jembatan. Kenapa bisa terjebak di jembatan? Kan ada beberapa hal. Yang pertama kecelakaan tadi ya, udah kecelakaan beruntun, terus karena kecelakaan itu jembatannya kayak mau runtuh, jadi dikejar waktu orang-orangnya. Dan yang ketiga yang paling serem itu adalah di jembatan itu lagi ada kabut yang tebel banget, jadi jarak pandangnya sangat pendek. Ya kira-kira gini, lu bayangin aja gabungan antara The Mist 2007 ya yang endingnya biadab itu digabung sama Cujo-nya Stephen King yang villainnya tuh anjing, terus dikasih bumbu film-film bencana ala-ala karyanya Roland Emmerich, The Day After Tomorrow 2012. Nah itu jadiin satu, jadinya Project Silence ini. Dan buat gue jembatan itu yang udah mau runtuh, yang ada anjingnya, yang kabutnya tebel, itu adalah setting yang bagus banget untuk film horor. Bener-bener intens, setting yang bikin filmnya makin intens, makin menegangkan, makin sesek. Nah elemen film bencananya itu udah di kabut tadi. Kalau Twister kan dari tornado. Nah kalau di Project Silence ini elemen film bencananya datang dari kabut. Itu adalah sesuatu hal alam yang menghancurkan ya di situ ya. Kabut menghalangi jarak pandang, menciptakan kecelakaan. Nah itu elemen film bencananya datang dari situ. Elemen animal horornya yang tadi gue sebut ya datang dari anjing-anjingnya, dan itu di mix. Hasilnya mantap, apalagi ini CGI-nya termasuk oke ya. Kalau misalkan lu bandingin sama film-film Hollywood yang budgetnya 200 juta emang kelihatan kurang, tapi ini film Korea men. Ingat, lu kalau mau komparasi urusan teknologi, lu harus apple to apple. Lu nggak boleh jomplang ngebandingin film Hollywood sama film Indonesia, film Korea gitu misalkan, tuh jomplang coy. Tapi kalau untuk ukuran film Korea, blockbuster Korea, CGI Project Silence ini hitungannya lumayan lah. Jadi lu bakal ngeliat banyak ledakan, banyak jembatan runtuh, terus anjingnya kan juga pakai CGI itu kebanyakan ya. Dan itu semua kelihatan convincing lah, kelihatan meyakinkan, kelihatan nggak memalukan minimal tuh. Apalagi si sutradaranya Kim Tae-gon di sini nggak cuma ngandelin CGI, dia juga punya skill buat ngedirect film blockbuster. Dia tahu lah blockbuster kayak apa sih yang disukai penonton, makanya dia ngerakin film ini dengan tempo yang cepat, tapi nggak kerasa rush, nggak terasa buru-buru, terus intensitasnya tuh juga kejaga banget. Apalagi skripnya bisa ngasih banyak amunisi konflik-konflik yang bikin durasi sekitar 95 menit kalau nggak salah, itu kerasa padat. Kayak di film ini tuh nggak ada momen dimana lu aduh ini kenapa banyak ngomong ya, ini kenapa kosong ya, ini kenapa bosen gitu, nggak ada. Ini semua padat. Walaupun emang banyak part yang mungkin lu akan ngerasa konyol. Misal pas di reveal kenapa alasan para anjing itu menyerang, yang ternyata bukan sebatas karena mereka buas, tapi ada alasan lain, tuh rada konyol sih. Tapi gue ngerasa ya udahlah, ini kan film popcorn gitu, film-film ringan, kayak nggak perlu juga gue mempermasalahkan kekonyolan seperti itu. Terus soal penokohan yang kurang mendalam ya juga bisa dimaafin lah, karena selain si Cha Jung Won yang diperanin Lee Sun Kyun itu, praktis orang-orang yang lain iya karakterisasinya nggak dalam. Ya karakter lain tuh nggak digali. Misal Yura yang diperanin Park Joo Hyun, si atlet golf ternama, terus manajernya Yura yang namanya Miran, atau si Jo Park, si sopir truk derek yang isinya juga cuman ngelawak deh di sini. Itu semua nggak dapat eksplorasi yang mendalam, cuman ya udah ini karakter pekerjaannya ini, that's it, nggak ada penokohan yang mendalam banget. Tapi ingat ini film Korea coy. Film Korea nih ya, walaupun karakternya itu nggak dieksplor secara dalam, walaupun ceritanya nggak bagus atau agak-agak konyol kayak tadi ya, itu selalu aja bisa ngasih momen yang emosional. Kayak di sini misalkan, gue nggak akan reveal momennya, tapi pokoknya ada salah satu karakter yang rela untuk berkorban, dan itu adegan sedih banget. Itu adegan bisa bikin gue tersentuh. Padahal gue nggak tahu banyak soal si karakter. Itu karakternya nggak tereksplor. Tapi ya udah karena pengadeganannya, penulisan momennya yang kuat itu jadi menyentuh. Dan soal berkorban itu juga termasuk pesan yang coba disampaikan sama Project Silence ya. Di luar ketegangan dia, keseruan dia, Project Silence ini masih mencoba melempar pesan soal isu sosial ya. Intinya adalah kita penonton bareng Cha Jung Won itu nanti seiring waktu bakal sadar kalau pemerintah itu nggak peduli sama masyarakat ya. Pemerintah itu nggak ragu buat bohong, buat menyuap, bahkan sampai mengorbankan masyarakat cuma demi menjaga nama baik mereka, cuma demi menjaga kekuasaan mereka. Pemerintah tuh nggak ragu ngelakuin semua itu supaya tetap berkuasa, supaya tetap punya power, supaya kepilih pada saat pemilu. Pemerintah itu nggak ragu untuk menempatkan orang
orang-orang dalam bahaya, boro-boro mau berkorban, peduli aja enggak. Tapi sebaliknya, rakyat-rakyat jelata di film ini tuh mau berkorban demi orang-orang yang mereka cintai. Gak usah rakyat jelata deh. Di sini lu bakal ngelihat anjing nih, seekor anjing itu mau berkorban buat nyelamatin anaknya. Dia sayang sama anaknya sendiri dan dia berani menyelamatkan si anak walaupun itu harus membahayakan diri si anjing itu sendiri. Kesimpulannya apa? Ya mungkin ada beberapa orang yang dianggapnya itu lebih rendah daripada anjing. Menurut film ini, bukan menurut saya. Menurut film ini, dan itu film Korea ya, bukan Indonesia. Di Indonesia sih enggak. Well, kalau skor buat Project Silence ya gue kasih 7 dari 10 lah. 7 dari 10 nih angka yang aman untuk sebuah blockbuster. Jadi misalkan lu mungkin ragu kayak tadi gue bilang ya, kadang lihat reviewnya yang mix, kasih kesempatan, ini film yang seru kok. Oke kalau gitu, dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen membantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya. As always ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saveria, ada juga lo bisa join membership sesuai dengan tier yang sudah disediakan. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih rela bergabung dengan membership Cinecrip, terutama mereka-mereka ini dari tier Besi dan La Familia. Tier Sobat juga thank you. Intinya nanti ditunggu aja jadwal live stream khusus membership menjelang akhir bulan. Oke kalau gitu, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.